Satu teguran di pinggir jalan, satu video yang viral. Dan kini, akhir kisahnya justru menghadirkan plot twist yang tidak banyak diperkirakan. Pengemudi mobil mewah terbukti menggunakan plat nomor palsu. Proses etik terhadap anggota polisi tetap berjalan meski sudah berdamai. Sementara sang satpam yang sempat menjadi sorotan nasional justru membuka lembaran hidup baru di Bandung. Kasus yang sempat menghebohkan publik ini bermula pada Rabu 22 Juli 2026 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Saat itu, Victor Hareva yang sedang bertugas sebagai petugas keamanan proyek menjalankan tanggung jawabnya. Seperti biasa, ia menegur pengemudi sebuah Toyota Alphard hitam yang melintas melewati area Pelican Crossing di sekitar Hotel Pullman. Namun, teguran tersebut tidak langsung diterima dengan baik. Adu argumen pun terjadi hingga menarik perhatian orang-orang di sekitar lokasi. Situasi semakin ramai setelah dua anggota polisi lainnya datang. Momen itu kemudian direkam warga dan videonya dengan cepat menyebar di media sosial, memicu perbincangan luas di seluruh Indonesia. Perselisihan tersebut akhirnya dimediasi di Polsek Metro Menteng. Pada Jumat 24 Juli 2026, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara damai. Ada statement sedikit nggak? Informasinya katanya udah di dalam ya, pengemudi Alphardnya? Ya, tadi kami dapat informasi dari penyidik Anit bahwa kami diundang ke sini untuk datang karena memang si pengemudi itu sudah ada di sini dan Pak Anit mau fasilitasi untuk apakah itu dimediasi atau kita lihat dulu apa seperti apa nanti. Oke. Itu kita baru datang. Oke. Bang, kalau Bang Victor sendiri ini hari ini masih kerja Bang berarti Bang? Masih ini tadi dari lokasi? Oke, ini ke depan ini akan seperti apa Bang bertemu dengan pengemudi ini Bang? Ya, saya maunya sih mereka itu melakukan seperti saya diperlakukan waktu pada saat itu. Memang waktu itu tuh Abang sebenarnya diperlakukan seperti apa sih Bang? Bener nggak Bang yang disuruh sujud, salim segala macam itu Bang? Kalau sujud itu kemauan saya sendiri karena saya udah ketakutan, udah mob sama otak saya itu juga terganggu. Oke. Sebentar. Nanti kalau udah selesai kita. Oke. Ini apa? Salaman dari berdua ini. Ya, untuk ya sudah lah sudah. Oke, abang. Ya. Terima kasih banyak. Siap. Ya. Penyelesaian secara kekeluargaan yang diinisiasi oleh Pak Kapolsek. Ya tidak buat nanti Bang Victor dia sebentar di sini langsung dengan. Tetapi disinilah cerita mulai berubah. Meski perdamaian telah tercapai, Polda Jawa Barat memastikan proses internal terhadap anggotanya tetap dilanjutkan. 3 personel yang terlibat, yakni Ikda DG, Bribka BS, dan Bribtu RPW, telah diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam. Polda Jabar juga menyampaikan permohonan maaf kepada Victor atas perlakuan yang diterimanya. Hasil pemeriksaan menyatakan terdapat dugaan pelanggaran kode etik, sehingga ketiganya akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk menentukan sanksi yang sesuai. Tak berhenti sampai di situ, penyelidikan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga mengungkap fakta lain yang membuat kasus ini semakin menjadi perhatian. Mobil Toyota Alphard yang dikendarai Bribtu RPW ternyata menggunakan plat nomor yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kendaraan tersebut seharusnya menggunakan nomor registrasi B97Ali. Namun, saat kejadian, mobil itu memakai plat D1828XHQ yang diketahui terdaftar sebagai kendaraan Daihatsu Grand Max asal Kabupaten Bandung Barat. Akibat temuan tersebut, pengemudi dikenai sanksi tilang atas pelanggaran lalu lintas dan penggunaan tanda nomor kendaraan yang tidak sah. Plat nomor yang digunakan saat kejadian pun langsung disita sebagai bagian dari proses penindakan. Sementara itu, di tengah derasnya perhatian publik, nama Victor Hareva justru mendapat banyak dukungan. Banyak masyarakat menilai dirinya hanya menjalankan tugas dengan profesional tanpa membedakan siapa yang sedang ditegur. Peristiwa yang awalnya menjadi tekanan bagi dirinya, perlahan berubah menjadi titik balik kehidupan. Beberapa hari setelah kasus ini viral, Victor bertemu dengan Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, ia mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan pekerjaannya di Jakarta dan memulai kehidupan baru di Bandung. Ternyata, Bandung bukanlah tempat yang asing bagi Victor. Meski berasal dari Nias, selama ini ia tinggal di kawasan Pasteur. Keinginannya pindah bekerja juga didorong agar lebih dekat dengan tempat tinggal, sekaligus memulai suasana baru setelah menjadi pusat perhatian publik. Menariknya lagi, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan rencana agar Victor nantinya bertugas sebagai petugas keamanan di kawasan Gedung Sate. Ini saya sudah bertemu dengan siapa? Victor Harifa. Victor Harifa, security yang menegur oknum aparat, kemudian oknum aparatnya tidak terima karena ditegur di Bundaran HI, yaitu menabrak rambu lalu lintas tanda lampu merah sehingga membahayakan keselamatan pejalan kaki yang nyebrang, betul kan? Dan ternyata dia ini orang Bandung, berasal dari Nias, tinggal di Bandungnya di mana? Di Pasteur Bapak. Di Pasteur, dan sengaja datang bertemu saya hari ini, ya kan? Untuk ingin pindah kerja sebagai security. Jadi rencananya insya Allah nanti pindah kerja sebagai security di Jakarta, kerja menjadi security di Bandung. Nanti jaga di sekitar Gedung Sate yang hari ini lagi proyek pembangunan penataan areal halaman Gedung Sate. Saya yakin jajaran Polda Jabar akan bersikap tegas pada anggotanya yang melakukan pelanggaran lalu lintas, ya. Dan kita juga semua sama-sama saling menghargai tugas kita masing-masing. Atur nuhun. Sama-sama. Oke. Setelah proses kepindahan pekerjaannya selesai, kabar tersebut langsung mendapat respons positif dari masyarakat. Banyak yang menilai keputusan itu menjadi bentuk penghargaan terhadap sikap profesional seorang petugas keamanan yang tetap menjalankan tugas sesuai aturan. Pada akhirnya, kasus ini bukan hanya soal perselisihan antara seorang satpam dan anggota polisi. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa aturan berlaku untuk semua orang, tanpa melihat jabatan, profesi, maupun kendaraan yang digunakan. Di sisi lain, keputusan untuk tetap melanjutkan proses etik meski telah terjadi perdamaian juga menunjukkan bahwa penyelesaian secara pribadi tidak serta-merta mengakhiri tanggung jawab institusi. Ucapkan terima kasih terhadap Kapolda Jabar dan jajaran Dirpropam Polda Jabar yang telah melakukan penindakan terhadap ketiga anggotanya yang melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan dengan melanggar lampu lalu lintas, membahayakan keselamatan penyeberang, melakukan upaya perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak patut dilakukan terhadap security yang menegurnya. Dan semoga ke depan tidak ada lagi peristiwa yang seperti itu. Sementara bagi Victor Harifa, kisah yang bermula dari sebuah teguran sederhana di Bundaran HI kini berubah menjadi awal perjalanan baru di Bandung. Dari sosok yang viral karena menjalankan tugas, kini ia bersiap mengabdi di lingkungan Gedung Sate dengan harapan bisa kembali bekerja dengan tenang dan profesional. Kalau menurut kalian, apakah langkah melanjutkan proses etik meski kedua belah pihak sudah berdamai merupakan keputusan yang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.